Saya percaya kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan Mazmur pasal yang pertama, ayat yang sangat terkenal ini. Saya akan bacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Judul di Alkitab kertas saya adalah Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, kata kuncinya adalah berbahagia dan berhasil. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, sebagai manusia normal, kita suka dengan yang namanya bahagia dan berhasil. Dan Tuhan juga tahu bahwa kita ini suka menjadi pribadi yang berbahagia dan berhasil. Dan memang adalah kehendak Tuhan agar kita sebagai anak-anak Allah, kita menjadi orang yang berbahagia dan berhasil, ya, memiliki keluarga yang berbahagia dan berhasil, memiliki anak-anak yang berbahagia dan berhasil, memiliki pekerjaannya membuat berbahagia dan berhasil. Dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, apa saja yang kita kerjakan membuat kita berbahagia dan berhasil. Nah, di dalam kitab Mazmur ini diberikan petunjuk bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang berbahagia dan berhasil. Ada 3 hal dikatakan begini, penting sekali kita memperhatikan dengan siapa kita berjalan, dengan siapa kita berdiri, dan dengan siapa kita duduk kongko-kongko, ya kan? Ini sangat menentukan tentang yang namanya keberhasilan dan kebahagiaan kita. Kalau kita berjalan menurut nasihat yang salah, maka kita pasti tiba di tempat yang salah. Ya, saya masih ingat bagaimana ketika saya masih tinggal di desa, dan kemudian ketika tidak tahu jalan atau rumah seseorang, maka di pinggir jalan saya tanya, Pak, ya, rumahnya si Anu atau kantor Anu ada di mana, Pak? Ya kan? Wah, dengan singkat jelas mantap itu Bapak itu bilang terus saja, ya kan? Dan kemudian sementara saya mulai jalan terus saja, ya, saya mulai mendengar sayup-sayup Bapak itu mulai ketawa cekikikan, ya kan? Dan kemudian saya terus jalan, ternyata rumah atau kantor Anu yang saya cari enggak ketemu, Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Karena Bapak ini memberikan petunjuk jalan yang salah, ya. Di sekitar kita banyak nasihat-nasihat yang ada, Bapak Ibu sekalian. Maka itu kita harus menjadi orang yang bijaksana. Banyak nasihat yang kelihatannya baik, tapi yang baik belum tentu benar, belum tentu sesuai dengan Alkitab, belum tentu sesuai dengan firman Tuhan, ya. Kita harus menjadikan seperti katanya Lina, ya, Bible is my GPS, ya. GPS kita, petunjuk kita itu harus Alkitab. Jadi kalau nasihat-nasihat itu, baik itu nasihat dari orang-orang yang kita segani, orang-orang yang kita hormati, tokoh-tokoh yang kita kagumi, atau nasihat itu datang dari
batin kita sendiri, dari pikiran dan suara hati kita. Kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka Bapak Ibu sekalian, please, 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 jangan sungkan untuk menolaknya, ya. Karena banyak orang yang sungkan, maka kemudian mengalami hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupannya. Maka itu di dalam kehidupan ini kita harus berani berkata tidak di atas tidak dan iya di atas iya. Gara-gara Adam sungkan kepada Hawa, maka dia memakan buah terlarang tersebut. Coba hari itu Adam dengan tegas berkata, "No, Hawa, tidak. Bahkan kamu tidak boleh makan buah ini." Ya kan? Tapi gara-gara Adam sungkan kepada Hawa dan dia tidak menuruti nasihat firman Tuhan, tapi menuruti nasihat yang salah, maka kita tahu akibat yang terjadi. Nah, di sini dikatakan juga, kalau kita ini juga selain harus untuk tidak menuruti nasihat orang fasik, maka yang kedua, kita ini tidak boleh berdiri di jalan orang berdosa, ya. Apa sih yang kita bisa dapat daripada orang berdosa selain kecemaran, ya kan? Sebab apa? Sebab di dalam hidup orang berdosa tidak ada kebenaran. Kalau ada kebenaran, pasti itu kebenaran yang semu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, seperti di dalam kitab Galatia dikatakan, dari buahnya kita tahu pohonnya. Kalau orang itu berdosa, maka kita lihat nasihat-nasihat apa yang bisa kita dapatkan dari kehidupan mereka. Dan yang ketiga dikatakan hati-hati dengan siapa kita kongko, hati-hati dengan siapa kita ngobrol, hati-hati dengan siapa kita ngopi, hati-hati dengan siapa kita hang out, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita, saya sering kali bilang begini, Raja Wali akan terbang dengan burung yang sama, ya. Jadi kalau kita sering-sering pergi dengan pancemooh, ya, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang tidak melakukan dan mempraktekkan nilai-nilai firman Tuhan, maka jangan pernah mimpi kita akan mengalami kehidupan yang berbahagia dan berhasil. Jadi dengan siapa kita berjalan, dengan siapa kita berdiri, dengan siapa kita fellowship atau hangout, itu akan menentukan kebahagiaan dan keberhasilan kita. Dan Alkitab dengan jelas berkata, ya, pergaulan yang baik akan merubah kebiasaan yang buruk menjadi baik, dan pergaulan yang buruk akan merubah kebiasaan-kebiasaan yang baik menjadi buruk. Itu yang pertama dari kitab Mazmur pasal pertama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Tuhan mengkehendaki kita untuk menjadi orang-orang yang berbahagia dan berhasil. Kemudian yang kedua dikatakan di ayat yang keempat tentang orang fasik. Dikatakan begini, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Nah, sekam itu Bapak Ibu sekalian, kalau kena angin itu langsung seret terbang. Kenapa? Karena sekam itu ringan, ya. Nah, hal yang sama pernah dialami oleh Raja Belshazzar dari Babel, ya. Kalau Bapak Ibu pernah membaca kitab Daniel atau masih ingat akan kisahnya ini, Belshazzar itu menghina Tuhan, meremehkan Tuhan. Dia tahu ada Tuhan, tapi pengetahuan akan Tuhan itu tidak sampai ke dalam manusia batinianya yang paling dalam. Sehingga apa? Belshazzar ini meremehkan dan merendahkan Tuhan. Banyak orang menyebut dirinya Kristen dan sering berkata Tuhan, 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 ya. Tetapi mereka
tidak melakukan firman Tuhan, ya. Maka itu di dalam kitab Matius, Yesus sendiri berkata, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tapi mereka yang melakukan kehendak-Ku. Kembali kepada Raja Belshazzar. Raja Belshazzar itu, Bapak Ibu sekalian, meskipun dia percaya kepada Tuhan mulutnya, tapi kelakuannya itu merendahkan, meremehkan Tuhan. Nah, salah satu kesalahan yang dibuat atau salah satu dosa yang dibuat oleh Belshazzar, yaitu ketika dia sedang mengadakan pesta, maka dia memakai peralatan bait suci itu untuk dipakai berpesta. Lalu Tuhan memperlihatkan kepada Raja Belshazzar ini, yaitu sebuah tangan yang sedang menuliskan, ya. Dan dikatakan di situ bahwa Raja Belshazzar itu artinya setelah ditimbang-timbang, maka keadaannya itu begitu ringan di hadapan Tuhan. Dan setelah apa yang disampaikan itu, setelah Raja Belshazzar melihat tangan Tuhan itu menulis, pada malam hari itu juga yang sama, maka Raja Belshazzar mati terbunuh. Ingat Bapak Ibu sekalian, yang namanya kefasikan, yang namanya dosa, itu pasti akan membawa kepada kematian yang kekal untuk selama-lamanya. Maka itu Tuhan itu tahu Bapak Ibu sekalian, apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang hidup di dalam dosa. Sehingga apa? Sehingga Tuhan tahu betapa ngerinya kematian orang fasik, maka itu dia rela mati di atas kayu salib, agar supaya orang-orang berdosa itu, agar orang-orang fasik itu bertobat dari kehidupannya yang lama, dan dia masuk di dalam kehidupan yang baru. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mumpung masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, inilah waktunya kita introspeksi dan mengoreksi diri kita. Adakah jalan-jalan hidup kita ini masih jalan-jalan seperti orang fasik, percaya kepada Tuhan, tapi sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita meremehkan Tuhan. Kalau ada di antara kita sedang berlaku sedemikian, maka inilah kesempatan Bapak Ibu sekalian, dalam zaman anugerah segera datang kepada Tuhan, tinggalkan cara hidup yang lama, tinggalkan cara hidup yang sia-sia itu. Dan percayalah Tuhan pasti pulihkan hidup kita, Tuhan buat kembali kita menjadi orang-orang yang berbahagia dan berhasil. Hari ini kita belajar dua hal. Dari kitab Mazmur pasal yang pertama, yaitu Tuhan ingin kita menjadi orang yang berbahagia dan berhasil. Caranya ada tiga hal kita harus memperhatikan: dengan siapa kita berjalan, dengan siapa kita berdiri, dengan siapa kita duduk-duduk, kongko, dan hangout. Perhatikan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Pelajaran yang kedua dari Mazmur pasal yang pertama, mari kalau kita hidup di dalam kefasikan, itu ditimbang di hadapan Tuhan terlalu ringan. Ya kan? Seperti sekam nanti langsung berlalu. Segera kembali ke jalan Tuhan yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang pertama ini. Kami tahu betapa agung dan mulianya Engkau Tuhan. Betapa baik dan kasih-Mu itu melimpah pada hidup kami. Sehingga Engkau selalu mengingatkan kami. Dengan lembut Engkau mengajar kami. Engkau ingin hidup kami berbahagia dan berhasil. Baik di bumi ini maupun di kehidupan yang kekal kelak. Yaitu di sorga yang mulia. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.